Shalom, saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Compassion atau belas kasihan atau welas asih. Sejak kecil kita sudah sangat familiar sama yang namanya kasih. Karena ketika kecil kita sudah diajari, ayo saling mengasihi, ayo saling mengampuni, ayo saling memberi. Kalau kita punya 2 permen, bagi 1 buat temanmu. Ketika kita sekolah minggu, kita diajar untuk ketika ada teman yang jahilin kita, kita maafin ya, gitu. Indah sekali saudara hidup di dalam kasih. Namanya juga kasih, K-A-S-I-H, kasih. Kasih kan mengasih gitu ya, memberi. Kata dasarnya adalah kasih. Kasih itu adalah memberi, saudara. Dan tahukah kita bahwa kasih itu adalah menjadi kebutuhan dasar manusia. Selain kasih, manusia itu butuh apa sih? Dikasihi, disayangi, dihormati, diterima, ya. Hati kita akan merasa aman, nyaman saat kita dikasihi, disayangi, dianggap, saudara. Dan kalau kita nggak dapat kebutuhan dasar itu, kita akan bertumbuh menjadi manusia yang berbeda. Ada begitu banyak hal, begitu banyak orang yang bertumbuh karena masa kecilnya mungkin nggak mudah, saudara, dididik dengan sangat keras, tidak merasakan yang namanya kasih, hatinya jadi pahit, kecewa. Ada banyak kejadian seperti itu. Dan kita tahu kita hidup antara manusia satu sama manusia yang lain, mereka punya kebutuhan yang berbeda-beda. Kadang kita sudah niat baik, saudara, kita sudah baik, sudah melakukan hal yang baik, tidak ada niat jahat, tapi kadang pesan yang tersampaikan pun direspon berbeda. Nah, itulah manusia. Manusia seperti itu. Dan kembali lagi, kasih itu sesuatu kebutuhan dasar manusia, dan kasih itu adalah sesuatu yang sangat powerful. Kasih ini sangat powerful, saudara. Demikian tanpa adanya kasih di dalam hati manusia itu bisa membuat hati manusia itu bisa pahit. Sebaliknya ketika kasih itu datang ke dalam manusia itu, kasih itu juga yang akan mengubahkan manusia itu menjadi pribadi yang berbeda. Nah, inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Teladan Tuhan Yesus dalam setiap mukjizat-mukjizatnya, dalam setiap pelayanannya yang tertulis di Alkitab, kita melihat semuanya itu intensinya, niatnya adalah kasih. Dan background kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia ini, ya, kita tahu ayatnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi niat pertama ketika Tuhan Yesus harus ada itu adalah benar-benar karena Tuhan Allah mengasihi manusia. Kasih. Dan ketika Tuhan Yesus datang pun, di mana ada Tuhan Yesus, kita merasakan yang namanya kasih. Ada satu kisah ya kita baca, yaitu pertobatan Zakheus. Zakheus ini adalah seorang kepala pemungut cukai yang kaya, dan Alkitab mencatat ukuran badannya, maksudnya tidak terlalu tinggi gitu ya. Kemudian kisah yang paling terkenal dari Zakheus ini adalah dia menaiki pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus datang ke Yeriko. Nah, ketika dia menaik pohon itu, Tuhan Yesus lihat. Kemudian Tuhan Yesus memanggil Zakheus itu. Kita baca yuk di Lukas 19 ayat 1-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah itu Yesus, apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus numpang di rumahmu." Wow, amazing banget ya. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Kita stop sampai di sini dulu, saudara. Saudara,
Zakeus ini adalah kepala pemungut cukai. Dia itu kuat-kuat kayak antek-anteknya orang Romawi gitu, yang sangat tidak disukai oleh orang-orang pada zaman itu gitu. Karena apa? Dia jadi kayak lu bangsa mana sih gitu ya, lu bangsa mana sih kok lu jadi antek-anteknya sana untuk memungut pajak ke kita gitu ya. Zakeus ini seorang yang mungkin ditolak oleh orang-orang di sekitarnya, nggak disukai, rejected. Wah, sakit saudara, ditolak. Siapa yang pernah mengalami putus cinta, ditolak orang yang dia cintai? Aduh, rasanya sakit banget ya. Rasanya sakit, rasanya nggak enak banget saudara. Nah, itulah Zakeus. Dia hidup di zaman yang mungkin banyak orang yang menolak dia. Tetapi anehnya, Tuhan Yesus mau loh datengin Zakeus ini, dan dia kemudian Zakeus segera turun dan menerima Yesus, ya tentunya dengan sukacita. Pada zaman itu tuh Tuhan Yesus tuh naik daun banget, orang terkenal gitu loh, orang yang terkenal, orang yang luar biasa, orang pribadi yang amazing banget mau gitu ya, mau menerima seorang Zakeus ini. Nah, ayat 7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, ini kita saudara. Kita seringkali melabel orang karena perbuatannya, ya. Kita sudah melabel, oh kamu orang berdosa, oh kamu ini, kamu ini, kamu ini. Jangan main sama dia. Seberapa banyak kita yang seperti itu saudara. Kita memilih untuk melabel-label orang dan kita merasa hidup kita benar. Padahal saudara, tidak ada satu manusia pun yang benar di dunia ini. Anda, saya adalah orang yang penuh dengan dosa, yang Tuhan ampuni oleh karena kemurahan dan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Kita dilayakkan, kita diampuni. Itu. Ayat 8, tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, wow, ini sesuatu. Kenapa Tuhan Yesus begitu luar biasa ya, dia menyentuh hatinya Zakeus. Dia menerima seorang yang hidupnya ditolak sedemikian lama saudara, seorang hidupnya tertolak, seorang hidupnya nggak dianggap, seorang yang hidupnya penuh dengan luka, sakit, ketika dia diterima saudara, ketika dia dikasihi. Oh saudara, itu rasanya luar biasa, dan itu yang Tuhan praktekkan atas kehidupan Zakeus. Dan ayat 8 berkata, tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, ini compassion yang Tuhan Yesus ajarkan di sini adalah tentang penerimaan. Seberapa banyak kita yang lebih jago menghakimi daripada menerima kekurangan orang. Kita lebih senang untuk ngomongin kejelekannya, kita lebih senang ngomongin kekurangannya, kita lebih senang untuk bisa menghakimi hidup orang itu daripada kita melihat orang itu kenapa bisa seperti itu, apa sih yang menjadi kebutuhan dia. Kalau kita tahu saudara, kebutuhannya, oh dia seperti ini karena dia butuh yang namanya dikasihi, kita butuh diterima, kita mungkin akan berespon lain saudara. Lebih daripada kita membenci orang itu, kita akan lebih banyak mengampuni dan menerima orang itu, ya saudara. Jadi inilah the power of compassion, the power of belas kasihan yang akan membuat kita bertumbuh menjadi manusia yang lain saat kita benar-benar mengalami yang namanya kasih. Seberapa banyak kita yang berdosa? Boleh angkat tangan. Saya adalah orang yang berdosa, tapi karena begitu besar kasih Yesus dalam kehidupan kita, Tuhan yang mengampuni kita, ya Tuhan yang terima kita apa adanya. Berkali-kali kita jatuh pun Tuhan mau angkat kita lagi, ya kan? Berkali-kali kita bikin salah, Tuhan masih mau ngampunin kita, Tuhan masih mau kasih kesempatan kita, saudara. Dan Tuhan mau juga kita praktekkan hal itu kepada orang-orang sekeliling kita. Hari ini saya mau berkata kepada
para pasangan ya, dulu ketika pacaran senengnya memberi ya. Waktu pacaran kita pengen kasih something buat pasangan kita mau kasih yang terbaik aja gitu ya, kita pengen buat pasangan kita seneng. Nah begitu menikah kok kebalik, yang dulunya memberi sekarang menuntut gitu ya, menuntut pasangan ini harusnya pasangan pakai begini, harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini, menuntut, punya ekspektasi yang tinggi. Dan dua kepala dalam satu rumah tangga nggak gampang untuk bisa disamain saudara ya. Dua kepala dengan dua karakter yang berbeda, dengan dua lingkungan dibesarkan berbeda, ketika bersatu nggak gampang. Dan kecenderungannya adalah menuntut, kecenderungannya adalah mengubah. Dan saya mau katakan saudara, tidak ada satupun yang bisa mengubah manusia kecuali Tuhan ya. Tetapi ada satu hal kabar baik, saat kita manifestasikan kasih Yesus dalam hidup kita. Jadi yang pertama adalah penuhi hati kita dulu dengan yang namanya kasih Yesus ini. Penuhi hati kita dengan kasih. Hari ini kalau hidup kita merasa, oh Tuhan, kok rasanya hatiku penuh dengan rasa pahit, hatiku penuh dengan kekecewaan, hatiku penuh dengan luka, aku disakitin. Saudara, jangan disimpan hal yang seperti itu. Berdoa sama Tuhan, minta Tuhan mampuin kita untuk kita bisa melepaskan setiap luka-luka di dalam hati kita. Saudara, kasih Tuhan itu adalah obatnya. Yesus, penerimaan Yesus oke. Sekarang mungkin manusia nggak ada yang nerima kamu ditolak gitu ya, kamu nggak dianggap, kamu nggak diterima, tapi ada satu pribadi yang menerima kita apa adanya. Dia nggak pernah datang saat ini untuk menghakimi kita, tapi dia datang saat ini untuk menjadi penyembuh kita. Ya, belajar menerima masa lalu sebagai bagian dari hidup. Lepaskan setiap rasa untuk dendam, rasa untuk marah, rasa untuk menghakimi itu saudara. Dan ambil kasih Tuhan. Tuhan, penuhi setiap kami dengan kasih-Mu, penuhi hati kami dengan kasih-Mu, sembuhkan setiap luka-luka di dalam hati kami, pulihkan setiap kehidupan kami Tuhan, dan mampukan kami untuk bisa mengasihi. Yang pertama saudara, pastikan kasih Kristus memenuhi hidupmu ya. Dan yang kedua saudara, bagikan kasih itu. Enggak hanya sampai engkau terima kasih Yesus, tapi bagikan kasih itu. Lebih daripada engkau menuntut pasanganmu, lebih daripada engkau menuntut anakmu ini itu, lebih daripada engkau menuntut orang tuamu, lebih daripada engkau saling menuntut di mana area engkau sedang berjuang hari ini saudara. Lakukan compassion. Lakukan yang namanya compassion ini. Beri yang namanya kasih. Compassion itu berbicara seperti apa? Unconditional love, saudara. Hati yang mengasihi, hati yang mengampuni, hati yang menghormati, sekalipun kamu gak dianggap, sekalipun harga dirimu diinjak-injak, tapi engkau memilih untuk mengampuni. That's compassion. Sekalipun hidupmu diperlakukan tidak adil, tapi engkau memilih untuk mengampuni, memberi pengampunan. That's compassion. Dan saudara, sama seperti orang itu pahit karena yang namanya defisit, yang namanya kasih. Orang itu pun akan dipulihkan saat dipenuhi dengan kasih. Karena kasih ini menjadi satu dasar tadi. Dasar kebutuhan manusia adalah kasih. Makanya di dalam firman Tuhan itu luar biasa. Memang gak make sense, saudara, cara Tuhan Yesus ngajarin kita. Kasihilah musuhmu. Berdoalah buat orang yang menganiaya kamu. Jika engkau ditampar pipi kirimu, serahkan pipi kananmu. Apakah itu enggak yang namanya kebodohan? Ya enggak? Kalau dunia bilang ya kamu ditampar pipi kiri, balas pipi kiri lagi gitu ya. Tampar pipi kanan, balas lagi tampar kanan. Itu dunia saudara. Tapi kita belajar dari teladan Tuhan Yesus nggak seperti itu. Bagaimana Zakheus mengalami satu yang namanya pemulihan di dalam hatinya. Oh, karena penerimaan yang Tuhan Yesus lakukan, dia nerima, dia datang nggak menghakimi Zakheus dengan segala daftarnya menghakimi, nggak seperti itu. Tapi Tuhan cuma sesimpel dia datang kepada Zakheus dan nerima aja. Oke, kamu mungkin dicap orang berdosa oleh dunia, tapi aku nerima kamu kok. Sawat gitu.
Dan itu yang bikin Zakheus nangis, saudara, dan mengubah hatinya, mengubah hidupnya. Nah, ada satu kisah lagi yang saya mau bacakan, yaitu penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Di Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Mari kita baca ya. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi, dan orang berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam. Dalam bahasa Ibrani adalah Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang yang berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya. Wow, jadi saudara, orang ini nggak kenal Tuhan Yesus loh. Dia hanya duduk di pinggir kolam, dan sakitnya sudah 38 tahun. Tapi saking Tuhan Yesus itu punya welas asih yang luar biasa, Tuhan datang kepada orang itu, dan dia ngomong seperti ini, maukah engkau sembuh? Oh, Jesus, my God, maukah engkau sembuh? Dan hari ini saya mau katakan tawaran ini berlaku buat kita, saudara. Tuhan sedang ngomong kepada kita, maukah engkau sembuh? Mungkin selama ini engkau sudah cari pertolongan, kau nggak tahu harus berbuat apa, tentang situasi, tentang keadaan, tentang kondisi yang kau hadapi, rasanya sudah sulit, rasanya rumit Tuhan, rasanya udah complicated banget, secara kekuatan manusia kita juga sudah nggak mampu, kekuatan manusia juga kita udah nggak bisa, dengan apa yang kita punya pun kita juga nggak bisa untuk bisa memulihkan semuanya itu, tapi Tuhan datang, maukah engkau sembuh? Maukah engkau pulih, saudara? Maukah engkau dipulihkan sama Tuhan? Ya, jawab orang sakit itu kepada Tuhan, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Coba lihat saudara, kalau kita melihat konteksnya, ada begitu banyak perasaan yang bisa muncul dari kata-kata ini. Ada rasa frustasi, ada rasa nyalahin keadaan, nyalahin orang lain juga. Ada rasa-rasa yang intinya aku udah gak bisa apa-apa loh. Gitu kan, aku udah gak bisa apa-apa. Secara manusia harusnya aku udah melakukan ini, tapi aku gak bisa Tuhan. Aku harus kayak gimana gitu. Tuhan Yesus datang kepadanya. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga semula orang itu lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Kabar baiknya adalah, saudara, aku nggak tahu keadaan kita seperti apa, keadaan Anda di rumah seperti apa. Tapi hari ini kabar baiknya adalah Tuhan sanggup menyelesaikan semua. Apa yang kita pandang sudah hancur, ya, sudah hancur, sudah nggak bisa dibangun lagi, sudah nggak ada harapan lagi. Tahukah engkau bahwa Tuhan Yesus itu kan penjunanmu, saudara? Dia adalah penjunanmu saat dia dapatin bejana itu pecah, hancur, nggak ada harapan. Tuhan Yesus sanggup bangun kembali menjadi bejana lain yang lebih indah, saudara. Jangan menyerah. Mungkin akibat pandemi ini banyak hal yang terjadi atas kehidupan kita. Kita kehilangan, kita disalahpahami, kita melakukan sesuatu ya rasanya kita udah benar-benar hati-hati, tapi keadaan pun berkata lain. Mungkin kau frustasi benar-benar di titik dimana kau gak bisa apa-apa lagi, saudara. Izinkan Tuhan masuk dalam hatimu, karena Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan engkau. Tangannya, kuasanya, kemurahannya,
kemurahannya, keajaibannya, itu tuh yang akan turun atas kehidupan kita. Unconditional love. Tuhan Yesus mau terima kita sekalipun kita sudah berdosa. Tuhan Yesus mau ampuni kita. Dan hari ini, dan Tuhan pun mau kita lakukan hal itu. Kalau engkau rindu rumah tanggamu dipulihkan, saudara, berhenti untuk menuntut dan banyaklah memberi kepada pasanganmu. Jangan menuntut, aku harusnya begini dong, aku harusnya diseginiin, aku harusnya diginiin, aku harusnya. Siapa itu yang mengharuskan, saudara? Faktanya adalah compassion. Itu yang harus kita praktekkan. Berhenti menuntut, berhenti menghakimi, berhenti ngasih label, dan katakan, Tuhan, mampukan aku mengasihi pasanganku. Mampukan aku mengasihi saudaraku. Mampukan aku mengasihi keluargaku. Mampukan aku mengasihi anak-anakku. Mampukan aku mengasihi atasanku. Mampukan aku mengasihi timku. Mampukan aku mengasihi Tuhan. Dan terlebih lagi yang gak kalah penting, saudara, kasihi dirimu. Ya, mungkin engkau sudah terlalu keras di dalam hati buat dirimu sendiri. Engkau sudah berjuang keras dirimu sendiri, ya. Engkau sudah membuat dirimu ini mencapai target-target yang sangat tinggi, yang melelahkan. Sesekali coba diam, lihat cermin, lihat dirimu dan ngomong, sebut namamu. Hai Ida, thank you ya. Thank you sudah berjuang banyak. Thank you sudah mau mengasihi. Thank you sudah mau mengampuni. Thank you, kamu udah lakukan banyak hal yang luar biasa. Katakan, aku mengasihimu. Oke, saudara. Jadi, ini saudara yang saya mau bagikan hari ini tentang compassion, tentang welas asih. Dan saudara, saya baca, ngikutin banyak seminar, kemudian banyak baca buku, dan banyak sekali kita manusia ingin mengubah orang lain, ya. Ingin mengubah pasangan, ingin mengubah anak, ingin mengubah orang tua, ingin mengubah semuanya sesuai apa yang kita mau. Dan ada satu jurus yang luar biasa yang saya praktekkan sekarang ini. Saya cuma berdoa sama Tuhan. Ketika kita bergumul buat seseorang, berdoalah, Tuhan buat dia, ubah hatinya seturut kehendak-Mu. Bukan kehendak kita, saudara, tapi seturut kehendak Tuhan. Karena senyatanya Tuhan itu punya rancangan buat setiap manusia. Tuhan punya rancangan buat kita, buat pasangan kita, buat anak-anak kita, buat orang tua kita, buat keluarga kita. Tuhan punya rancangannya. Dan rancangannya itu pasti luar biasa. Dan yang kedua, lebih daripada kita menuntut, mulailah memberi. Memberi unconditional love. Layani pasanganmu. Sediakan makanan kok istri-istri, tunduk hormat. Gak peduli suamimu kasih uang, gak kasih uang. Gak peduli suamimu kasar atau baik. Kasihi, saudara. Hanya kasih itu yang sanggup mengubah segalanya. Ya, mulai jaga perkataan kita, jaga mata, jaga telinga kita, jaga emosi kita, dan memilih untuk oke, Tuhan, penuhi aku dengan kasih-Mu dan mampukan aku untuk bisa mengasihi orang lain. Ya, ini luar biasa. Bagaimana Tuhan Yesus memulihkan Zakheus dengan kasih. Bagaimana Tuhan juga nggak tinggal diam saat orang ini frustasi dan nggak bisa berbuat apa-apa, orang yang di tepi kolam Bethesda, dan Tuhan menawarkan diri, maukah kamu sembuh? Dan kabar baiknya, kita nggak sendiri. Kita nggak sendiri, saudara. Mungkin secara mata jasmani memang kau tidak bisa melihat ada Tuhan di samping kamu, gitu ya. Tapi ada pribadi yang selalu nopang kamu, yang terus berkata di pundakmu, kamu bisa, yang memegang tanganmu, yang terus menyertaimu di dalam segala perjalananmu. Oke, saya tutup. Yuk kita berdoa. Saya rindu untuk, masih ada waktu, saya rindu untuk berdoa.
Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang ajaib. Yes Tuhan, Engkau sumber dari segala kasih itu. Sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih Tuhan. Dan kalau kami hari ini defisit kasih Tuhan, mungkin kami mengharapkan kasih kepada orang-orang di sekeliling kami, tapi kami gak dapat. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan, unconditional love itu Tuhan. Engkau yang terima kami apa adanya, Engkau yang tidak pernah datang dalam kehidupan kami sebagai hakim, tapi Engkau datang Tuhan sebagai pribadi yang mengasihi kami, menerima kami apa adanya Tuhan. Biarlah kasih itu mengalir buat setiap orang-orang yang mendengarkan malam ini Tuhan. Ada kasih Tuhan yang mengalir, yang melembut Tuhan, yang menyentuh Tuhan, yang mengubahkan Tuhan, yang menyembuhkan Tuhan. Bapa, Engkau juga mampukan kami untuk mengasihi. Lebih daripada kami menuntut, mampukan kami untuk mengasihi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Semuanya akan indah pada waktunya. Kasih tidak akan pernah gagal. Hati yang keras sekalipun Tuhan, jika kasih Yesus mengalir, Tuhan akan lembut. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless.